Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Ilmi Husna Mufadilah dengan NIM 121350131. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ganis Ayulis Rum dengan NIM 121350117. Nama saya Afrelia Nuril Khotimah dengan NIM 121350110. Saya Nita Nurani Putri dengan NIM 121350115. Saya Arel Artino dengan NIM 121350139. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, yang pertama adalah soal mengenai ANOVA, yaitu dengan metode one-way analysis. Soalnya adalah, sebagai tim R dan D, Anda diminta untuk membuat kombinasi flavor pada minuman dengan rasa apel atau A, jeruk atau B, stroberi atau C, dan anggur D. Hasil kombinasi dari keempat rasa tersebut selanjutnya diuji hedonik atau uji kesukaan dengan 10 panelis. Uji kesukaan meliputi uji rasa, aroma, kekentalan, warna, aftertaste, kecerahan, dan kepahitan dengan total nilai maksimal 70 poin. Berikut hasil uji hedonik atau uji kesukaan yang dilakukan, yaitu terdapat pada tabel berikut ini. Asumsikan bahwa hasil uji hedonik panelis berdistribusi normal, saling bebas, dan memiliki variansi yang sama. Tingkat signifikasi, yaitu 5%, maka ujilah apakah kombinasi rasa memberikan hasil uji hedonik atau kesukaan yang berbeda oleh panelis. Untuk solusinya, yang pertama itu kita merumuskan hipotesis, yaitu ada dua, yaitu H0 dan juga H1. H0 itu artinya tidak ada perbedaan kombinasi rasa yang diberikan dari hasil uji hedonik atau kesukaan oleh panelis. H1 itu artinya terdapat perbedaan kombinasi rasa yang diberikan dari hasil uji hedonik atau kesukaan oleh panelis. Kemudian yang kedua, menentukan taraf signifikansi yaitu sebesar 95% yang sudah tertera dalam soal dengan alfanya 5% atau sama dengan 0,05%. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah membuat tabel untuk menghitung manual dengan data asli YIJ dan juga data kuadrat. Kemudian data asli ini dijumlahkan masing-masing sampelnya atau uji rasanya, kemudian yang di kuadrat juga dijumlahkan. Lalu jumlah dari total sampel atau rasa uji hedonik ini dijumlahkan kembali menjadi jumlah total sebesar 2.316 dan juga jumlah kuadratnya itu dijumlahkan sebanyak 134.952. Selanjutnya adalah menghitung nilai A, B, dan C, di mana didapatkan nilai A sebesar 134.096,4, kemudian B dengan nilai 134,952, dan juga C 134.134.285,4. Lalu menghitung JKT atau jumlah kuadrat T, yaitu dengan rumus B min A, yaitu 134.952 dikurang 134.996,4, hasilnya adalah 855,6. Kemudian menghitung JKP atau jumlah kuadrat perlakuan dengan rumus C min A, didapatkan hasilnya adalah 189, dan menghitung JKG atau jumlah kuadrat galat dengan rumus B min C yang didapatkan hasilnya adalah 666,6. Kemudian dibuatlah tabel ANOVA dengan sumber variasi perlakuan galat dan juga total. Jumlah kuadrat itu di perlakuan didapatkan hasilnya 189, kemudian di galat tadi didapatkan hasilnya adalah 666,6, dan juga jika ditotalkan kedua ini hasilnya adalah 855,6. Kemudian pada derajat kebebasan itu terdapat 4 rasa, yaitu 4 dikurang 1 rumusnya menghasilkan 3. Kemudian 40 adalah sampelnya dari 4 perlakuan di 10 panelis setiap masing-masing perlakuan tersebut. Terus kemudian dikurangi 4 menjadi 36, dan totalnya itu 40 dikurang 1 hasilnya adalah 39. Kemudian rataan kuadrat ini didapatkan dari hasil jumlah kuadrat per derajat kebebasan menghasilkan 63 pada perlakuan. Kemudian rataan kuadrat yang terdapat pada galat ini jadi 666,6 dibagi 36 hasilnya adalah 18,516. Didapatkan hasil F hitung itu dari rataan kuadrat per
per derajat kebebasan. Mohon maaf, maksud saya rataan kuadrat yang perlakuan dibagi dengan galat. Hasilnya adalah 3,402. Kemudian pada F tabel itu kita hitung menggunakan rumus F 0,05, yaitu taraf signifikansinya atau alfanya. Kemudian juga dari derajat kebebasan 3 dan juga 36, sehingga F 0,05 3,36 dan menghasilkan F tabelnya adalah 2,87. Kesimpulan dan putusannya adalah F hitung itu lebih besar daripada F tabel. Maka dengan demikian H0-nya ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kombinasi rasa yang diberikan dari hasil uji hedonik atau kesukaan oleh panelis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Arul Artino. Untuk yang nomor 2, di sini terdapat data dari berbagai jenis variasi singkong yang akan digunakan untuk membuat tepung singkong di Desa Sidomulyo, Sukamulyo, Kecamatan Kabupaten Pesawaran. Dari data tersebut dapat diasumsikan bahwa hasil kandungan pati berdistribusi normal, saling bebas, dan variasi sama. Kemudian dengan tingkat signifikasi 1%. Dapat diketahui bahwa jumlah data yang didapat adalah sebanyak 40 dan dengan alfa 0,01. Dari data tersebut dapat dirumuskan hipotesis H0, yaitu tidak ada pengaruh penggunaan varietas singkong. Kemudian H1 paling sedikit dua di antara rata-rata tersebut sama dan terdapat pengaruh penggunaan varietas singkong. Dari data tersebut dapat dihitung data asli yang mempunyai total sebanyak jumlah total 3.045 dan jumlah data total kuadrat memiliki jumlah total 232.673.000. Dari data tersebut dapat dihitung besaran ANOVA. Besaran ANOVA A mempunyai data sebesar 231.800,6. Kemudian data B mempunyai nilai sebesar 232,673. Kemudian data C mempunyai nilai 232.310.000,7. Dari data tersebut kita dapat mencari JKT. JKT dicari dengan menggunakan rumus B dikurang A. Dari rumus tersebut dapat diperoleh nilai JKT sebesar 872,4. Setelah kita mencari JKT, kita mencari nilai JKP. Rumus JKP dapat dicari dengan menggunakan rumus C dikurang A. Dari rumus tersebut dapat diperoleh nilai JKT sebesar 510,1. Setelah mencari JKT dan JKP, kita mencari nilai JKG. Nilai JKG tersebut dapat diperoleh dengan cara menghitung B dikurang C. Nilai JKG diperoleh sebesar 362,3. Dari perhitungan tersebut dapat dihitung tabel ANOVA-nya. Tabel ANOVA memiliki JK sebesar 510,1 dan mempunyai DK 3. Kemudian RK-nya sebesar 170,3 dengan F hitung 16,9 dan F tabel 4,38. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilmi. Selanjutnya, soal nomor 3, ketika Anda mengikuti kegiatan magang Kampus Merdeka, Anda diminta oleh
Pembimbing lapangan untuk melihat produksi adonan roti berdasarkan jenis protein dan jumlah air yang digunakan. Hasil pengamatan yang dilakukan pada hari tersebut melihat jumlah roti yang dapat dihasilkan dari satu batch adonan dengan jumlah takaran yang sama. Asumsi bahwa jumlah adonan yang dihasilkan berdistribusi normal, saling bebas, dan memiliki variansi yang sama. Tingkat signifikan yaitu 10%. Ujilah apakah jenis tepung dan jumlah air memberikan pengaruh terhadap jumlah adonan yang dihasilkan. Langkah yang pertama adalah menyimpulkan hipotesis. H0 kolom, yaitu rata-rata jumlah adonan yang dihasilkan dipengaruhi oleh jumlah air. H1 kolom, rata-rata jumlah adonan yang dihasilkan tidak dipengaruhi oleh jumlah air. H0 baris, rata-rata jumlah adonan yang dihasilkan dipengaruhi oleh jenis tepung. H1 baris, rata-rata jumlah adonan yang dihasilkan tidak dipengaruhi oleh jenis adonan. Tingkat signifikannya yaitu 10%, ubah menjadi bentuk desimal menjadi 0,10%. Langkah yang pertama mencari jumlah kuadrat antar kolom. JKK sama dengan sigma TK kuadrat per NK kuadrat min T kuadrat per N, yaitu 50 kuadrat per 2 ditambah 48 kuadrat dibagi 2 ditambah 49 kuadrat dibagi 2 dikurang jumlah keseluruhan dari kolom yaitu 147 kuadrat per 6. Hasil dari pengkuadratan dan pembagian yaitu dari penambahan 3.602,5 dikurang dengan jumlah keseluruhan yang kolom tadi yaitu 3.601,5 yang hasilnya adalah 1. Langkah yang selanjutnya yaitu mencari jumlah kuadrat antar baris. JKB sama dengan sigma TB kuadrat per NB min T kuadrat per N. Nah, jumlah baris 69 kuadrat dibagi menjadi 3 ditambah 78 kuadrat per 3. Hasilnya yaitu 3.615 dikurang dengan jumlah dari jumlah kolom dan baris yaitu 147 kuadrat dibagi 6 yaitu hasilnya 3.601,5. 3.615 dikurang dengan 3.601,5 yaitu hasilnya 13,5. Selanjutnya yaitu langkahnya adalah mencari jumlah mohon maaf Anita agak ke atas. Nah, selanjutnya jumlah kuadrat keseluruhan, JKT sama dengan sigma XBK kuadrat dikurang dengan T kuadrat per N. Yaitu semua nilai yang ada di kolom, yaitu 23 dikuadratkan, 22 dikuadratkan, 24 dikuadratkan, 27 dikuadratkan, 26 dikuadratkan, dan 25 dikuadratkan, ditambah menghasilkan 3.619 dikurang dengan 3.601,5. Hasilnya yaitu 17,5. Selanjutnya mencari jumlah kuadrat kesalahan atau error. JKE sama dengan JKT min JKK plus JKB. JKK plus JKB jika ditambahkan yaitu hasilnya 14,5. Jadi JKT dikurang JKK plus JKB yaitu 17,5 dikurang 14,5 hasilnya 3. Selanjutnya menghitung derajat bebas. Yang pertama yaitu DBK. DBK yaitu sama dengan K-1. K-nya yaitu memiliki nilai 3. Jadi 3 dikurang min 1 sama dengan 2. Selanjutnya DBB sama dengan B-1. Nilai B adalah 2. Jadi 2 min 1 sama dengan 1. Selanjutnya DBE. DBE yaitu B-1 dikali K-1. B-1, 2, B nilainya yaitu 2 dikurang 1, dan K yaitu tadi 3 nilainya, jadi 3-1. Sehingga dapat dihasilkan 1 dikali 2 sama dengan 2. Kemudian DBT sama dengan N-1. N-nya yaitu 2 dikali 3, min 1. Dan 2 dikali min 3 dihasilkan 6, dikurang 1, yaitu 5. Selanjutnya, perhitungan kuadrat rata-rata. KRK sama dengan JKK per DBK sama dengan 1 per 2 sama dengan 0,5. KRB sama dengan JKB per DBB sama dengan 13,5 dibagi 1 menghasilkan 13,5. Selanjutnya, KRE sama dengan JKE per DBE sama dengan 3 per 2 sama dengan 1,5. Selanjutnya, F hitung kolom F min HK. F min HK sama dengan KRK per KE. KRE sama dengan 0,5 dibagi 1,5 menghasilkan nilai 0,3. Selanjutnya F hitung baris F min HB yaitu KRB per KRE sama dengan 13,5 per 1,5 sama dengan 9. Selanjutnya F tabel kolom F min TK pada DBK sama dengan 2 dan DBE sama dengan 2. Pada tingkat signifikan alfa 0,10 adalah 9,00. F tabel baris F min TB pada DBB sama dengan 1 dan DBE sama dengan 2. Pada tingkat signifikan alfa 0,10 adalah 8,53. Keputusan statistik pada kolom jumlah air pada adonan karena F hitung adalah 0,3 lebih kecil daripada F tabel 9, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Baris yaitu jenis tepungnya.
Karena F hitung 9 lebih besar daripada F tabel 8,53, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Maka kesimpulannya yang pertama adalah, dari hasil analisis varians ANOVA di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata jumlah adonan yang dihasilkan dipengaruhi jumlah air pada adonan. Kesimpulan yang kedua yaitu, dari hasil analisis varians ANOVA di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata jumlah adonan yang dihasilkan tidak dipengaruhi oleh jenis tepung yang digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya, nomor 4. Sebagai seorang pengusaha kedai kopi, Anda ingin membuat resep kopi susu perpaduan jenis kopi dan jenis susu yang digunakan. Anda mengundang beberapa panelis kopi terlatih untuk memberikan penilaian rasa kopi dari 1 sampai 100 dengan skor seperti di bawah ini. Asumsi bahwa hasil hedonik oleh panelis berdistribusi normal, saling bebas, dan memiliki variasi yang sama. Tingkat signifikasi 2,5%. Ujilah apakah jenis kopi dan jenis susu menerima hasil uji hedonik yang berbeda oleh panelis terlatih. Jawabannya nomor 1. Terdapat tabel jumlah baris dan kolom sebagai berikut. Yang kedua, kita membuat hipotesis. A. H0 dalam ini kolom sama dengan rata-rata penilaian rasa kopi susu dari penggunaan 3 jenis susu yang berbeda adalah sama. HO baris, rata-rata penggunaan jenis dua kopi yang digunakan adalah sama. Tingkat signifikasi alfa sama dengan 2,5%. Perhitungan jumlah kuadran antar kolom. Rumusnya jika K sama dengan sigma TK pangkat 2 dibagi NK dikurang T kuadrat dibagi N. Hasilnya adalah 225,33. Perhitungan jumlah kuadran antar baris. Rumusnya jika B sama dengan sigma TB kuadran dibagi NB dikurang T kuadran dibagi N. Hasilnya adalah 37,5. Perhitungan jumlah kuadran keseluruhan. Jika T sama dengan sigma B, sigma K, X, B, T kuadrat sama dengan T kuadran plus dibagi N. Jika T, hasilnya adalah 362,83. Langkah selanjutnya yaitu mencari jumlah kuadran kesalahan. Dengan rumus JKE sama dengan JKT dikurang JKK plus JKB sama dengan 362,83 dikurang 225,33 ditambah 37,5 hasilnya adalah 100. Kemudian mencari derajat bebas. Yang pertama yaitu DBK sama dengan K-1, nilai K yaitu 3, jadi 3 dikurang 1 hasilnya 2. Kemudian DBB sama dengan B-1, nilai B yaitu 2, 2 dikurang 1 sama dengan 1. Kemudian DBE sama dengan B-1 dikali K-1. Nilai B yaitu 2 dan nilai K itu 3. Jadi 2 dikurang 1 dikali 3 dikurang 1, hasilnya itu 1 dikali 2 hasilnya 2. Kemudian DBT sama dengan N-1, nilai N yaitu 6, jadi 6 dikurang 1 hasilnya 5. Kemudian mencari kuadrat rata-rata. Yang pertama yaitu KRK, rumusnya itu JKK per DBK sama dengan 225,33 per 2 sama dengan 112,665. Kemudian KRB sama dengan JKB per DBB sama dengan 37,5 per 1 sama dengan 37,5. Kemudian KRE itu JKE per DBE sama dengan 100 per 2 hasilnya 50. Langkah selanjutnya itu mencari mencari rasio F atau F hitung. Yang pertama itu F hitung kolom. F hitung kolom yaitu KFK per KRE sama dengan 112,665 per 50 hasilnya 2,2533. Kemudian F hitung baris itu KRB per KRE sama dengan 375 per 50 hasilnya 0,75. Langkah selanjutnya yaitu F tabel untuk kolom. F tabel untuk kolom pada DBK sama dengan 2, DBE sama dengan 2. Pada tingkat signifikansi 0,025 sama dengan 39,00. Kemudian F tabel baris pada DBB sama dengan 1, DBF sama dengan 2 pada tingkat signifikansi 0,025 sama dengan 38,51.
Kemudian keputusan statistik. Yang pertama, kolom dalam hal ini jenis susu pada kopi F hitung 2,2533 lebih kuat daripada F tabel 39,00, maka H0 diterima. Kemudian baris dalam hal ini jenis kopi karena F hitung 0,75 lebih kecil daripada F tabel 38,51, maka H0 diterima. Kemudian kesimpulannya, dari hasil analisis variansi ANOVA, di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata penilaian rasa kopi terhadap jenis susu pasteurisasi, steril, kental manis tidak terdapat perbedaan nyata. Kemudian dari hasil analisis variansi ANOVA, di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengaruh jenis kopi Arabica Gayo dan Robusta Liwa tidak terdapat perbedaan nyata. Sekian hasil diskusi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.